Wanita ini buta, tapi malam ini dia mengetahui ada pembunuhan. Dia berlari ke balkon. Ternyata korbannya adalah temannya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Semua ini berawal sejak beberapa hari yang lalu. Sofia adalah seorang pianis buta. Karena kekurangannya itu, dia sering dilecehkan orang lain, baik dalam pekerjaan atau kesehariannya. Tapi dia sudah terbiasa dengan kehidupan ini. Teman Sofia satu-satunya hanyalah Veronique yang tinggal di lantai atas. Mereka selalu berbagi segala hal. Tapi belakangan ini Veronique sepertinya menyembunyikan sesuatu. Akan ada luka baru di wajahku setiap hari. Saat Sofia memainkan piano di rumahnya, dia tak sengaja mendengar Veronique sedang cekcok dengan seorang pria. Esok harinya, dia terpeleset syal saat berjalan ke kamarnya. Dia mencium aroma syal itu, yang ternyata milik Veronique. Saat naik lift ke atas, dia kebetulan bertemu Veronique yang tampak panik karena dikejar oleh seorang pria di luar lift. Sofia memberitahu Veronique bahwa dia menemukan syal sutranya. Veronique lalu mendekat dan berkata, "Tolong jaga itu untukku." Sofia tak menyangka itu akan menjadi percakapan terakhirnya dengan Veronique. Begitu sampai kamarnya, dia mendengar pertengkaran Veronique dan pria di lantai atas. Dia mengikuti sumber suara mereka, berjalan dari ruang tamu ke meja makan. Tapi saat cekcok makin memanas, suara langkah kaki Veronique semakin cepat, bahkan seperti melompat dari balkon. Sofia segera lari ke jendela, dan mendengar suara jeritan lewat sekilas. Polisi segera menemui Sofia untuk menyelidikinya. Tapi, saat ditanyai polisi, Sofia terlihat bersikap dingin. "Apakah kamu mengenal korban?" "Tidak." Sofia sebenarnya tahu kematian Veronique, tapi dia justru menyangkalnya. Dia bilang dia sedang mendengarkan lagu, jadi tidak tahu apa yang terjadi. Polisi akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan rumah Sofia. Lantas, mengapa Sofia berbohong kepada polisi? Karena semua ini adalah rencana balas dendamnya. Ketika Sofia masih kecil, rumahnya pernah dikepung gangster. Ibu menyuruh kedua putrinya bersembunyi di lemari. Sofia dan adiknya sangat ketakutan. Tapi sayangnya, mereka ditemukan oleh gangster itu dan langsung menembaki lemari itu. Hanya Sofia, satu-satunya yang selamat dalam keluarga. Sejak saat itulah, dia menjadi buta untuk merencanakan balas dendam. Setelah bertahun-tahun penyelidikan, dia mengetahui identitas gangster, dan Veronique adalah putri dari gangster itu. Jadi Sofia pindah ke lantai bawah kamarnya, dan berpura-pura berteman dengannya. Setelah berteman beberapa tahun, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu gangster itu. Hari ini, Veronique meminta Sofia untuk datang ke pesta ayahnya. Ini benar-benar kesempatan emas untuk balas dendam. Bahkan, dia juga sudah menyiapkan racun. Saat semuanya sudah siap, tapi hari itu juga, Veronique mendadak tewas. Dan pelaku yang membunuhnya sedang berada di rumah Sofia. Saat Sofia kembali ke rumah, dia tak menyadari ada pembunuh yang bersembunyi di rumahnya. Pembunuh itu bahkan menodongkan pistol ke arahnya. Tapi, Sofia melepas sepatunya dengan tenang, lalu menyentuh dinding dan berjalan ke toilet. Pembunuhnya diam-diam mengikutinya dari belakang. Ketika baru saja menyalakan keran, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar pintu. Dia menempelkan telinganya ke pintu, dan si pembunuh di luar pintu juga mengarahkan pistolnya ke dalam toilet. Sofia menyadari ada yang tidak beres, tapi pembunuh itu sudah kabur. Lalu, Sofia menghadiri undangan Veronique untuk tampil main piano di pesta ayahnya. Ayah Veronique memberikan pidato munafik tentang kematian putrinya. Sepertinya, kematian putrinya tidak membuatnya sedih. Sofia semakin merasa bahwa orang ini sangat kejam. Jadi, Sofia melampiaskan perasaannya saat memainkan piano. Keterampilan pianonya yang luar biasa segera memikat pria bernama Radik itu. Radik memanggil Sofia ke kantornya, lalu mengajaknya minum sambil berbincang. Saat itu, sekretarisnya masuk dan mengajak Radik pergi. Ketika Radik pergi, Sofia berpikir, inilah saatnya untuk balas dendam. Dia berpura-pura meletakkan gelasnya di atas meja untuk memeriksa posisi gelas Radik. Dia diam-diam mengeluarkan racun dari sakunya. Tapi, sialnya, racun itu malah jatuh. Dia membungkuk untuk mengambilnya, tapi tidak bisa meraihnya. Dia lalu menggunakan kakinya untuk menggeser racun itu saat hendak mengambilnya. Tapi, Radik sudah kembali. Dia segera mengambil gelas lagi dan berpura-pura menikmati anggurnya. Dan setelah itu, Radik duduk di sebelahnya lagi.
Racun tadi ada di bawah kakinya. Dia terlalu takut untuk bergerak, apalagi Raditz malah menyuruhnya pulang. Dia akhirnya terpaksa menghancurkan tabung racun itu, lalu pura-pura menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Rencana balas dendam bertahun-tahun harus berantakan seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Sofia juga diganggu oleh sekelompok gangster. Beruntung seorang pria mendadak muncul dan menyelamatkannya. Jika Anda pikir dia pria baik-baik, maka Anda salah. Sebab pria ini adalah pembunuh yang menyelinap ke rumah Sofia malam itu. Keduanya makan malam di restoran. Tapi pria itu terus menanyakan tentang Veronique. Ini membuat Sofia merasa sangat aneh. Sesampainya di rumah, saat Sofia memainkan pianonya, tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan Veronique di lift. Tolong jaga dia untukku. Dia bergegas ke pintu, mengeluarkan flash disk dari jaketnya. Ternyata flash disk inilah yang diminta Veronique untuk dijaga oleh Sofia. Dia tidak tahu rahasia apa yang ada di flash disk ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa dirinya terjebak dalam bahaya besar. Dalam perjalanan pulang, sebuah mobil Val melintas dan mencuri Sofia. Beberapa pria mengikatnya dan menanyakan keberadaan flash disk itu. Karena dia tetap diam, mereka lalu mematahkan jarinya hingga Sofia pingsan. Tapi saat itu juga mobil van itu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Seorang pria membuka pintu dan menarik penjahat itu keluar. Setelah mengalahkan mereka, pria bernama Mark ini membawa Sofia dan mengantarnya pulang. Dia menceritakan semuanya pada Sofia. Ternyata, flash disk itu menyimpan rahasia kotor. Ayah Veronique, Raditz, dan Veronique menyimpannya untuk mengancam ayahnya. Banyak yang menginginkan flash disk ini untuk mengancam ayahnya, karena mereka ingin menjatuhkan posisi Raditz, termasuk sekretarisnya sendiri. Jadi sekretaris itu menyuruh Mark datang ke rumah Veronique untuk merebut flash disk itu. Tapi, di luar dugaan, Veronique malah terpeleset dan jatuh. Mark kemudian menduga bahwa flash disk ini mungkin ada di tangan Sofia. Tapi, karena Sofia buta, dia merasa kasihan. Dia hanya ingin Sofia menyerahkannya. Sofia akhirnya setuju. Tapi dia punya sebuah persyaratan. Dia meminta sekretaris Raditz untuk mengatur siasat agar Sofia bisa bertemu Raditz. Mark menepati janjinya. Sofia akhirnya bertemu Raditz lagi. Tapi, apakah rencana balas dendamnya akan berhasil kali ini? Raditz mengajak Sofia naik ke mobilnya, dan keduanya pun mengobrol. Tapi, setelah mengobrol sebentar, Sofia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana Raditz bisa tahu namanya? Sofia langsung mengeluarkan pisau dan menaruh pisau itu di leher Raditz. Tapi, Raditz tidak takut sama sekali. Dia dengan dingin mengungkapkan alasannya membunuh keluarga Sofia. Ternyata, sebagai gangster, dia kebetulan bertemu ibunya Sofia. Kemudian ibu Sofia hamil dan melahirkan 2 putri. Dia takut rahasianya akan menimbulkan masalah. Jadi, dia membunuh semuanya. Tapi, dia juga tahu seorang gadis kecil selamat saat itu. Bahkan, dia juga terus mengawasinya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, Sofia akan datang sendiri padanya. Benar saja, Sofia muncul di hadapannya. Kini, dia bersiap menghabisi Sofia dan mati bersama-sama. Mendengar hal itu, Sofia menjadi sangat panik. Ternyata Raditz sudah tahu rencana balas dendamnya. Raditz yang melihat situasi ini, langsung merebut pisaunya dan hendak membunuh Sofia. Tapi, saat itu juga, Sofia mengungkapkan niat jahat sekretaris Raditz yang berencana menjatuhkannya. Saat Raditz sudah lengah, Sofia langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Untuk sementara, dia berhasil selamat. Tapi, keberadaan Sofia sudah ditemukan oleh Raditz dengan cepat. Dia datang sendirian ke rumah Sofia untuk membunuhnya. Dan Sofia yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Lalu, bagaimana mengalahkannya? Tepat ketika Sofia hampir mati dicekik, Mark datang menyelamatkan Sofia lagi. Tapi, dia juga terluka parah. Sofia yang melihat darah di dadanya, langsung mengambil kain dan membalutnya. Bagaimana Sofia bisa melihat itu? Mark akhirnya menyadari. Setiap kali dia bertemu Sofia, mata Sofia sedikit berubah. Ternyata dia pura-pura buta. Dan alasannya adalah karena dia sadar, dengan menyamar sebagai gadis buta, dia bisa lebih dekat dengan Raditz dan bisa mewujudkan rencana balas dendamnya. Kerja kerasnya selama ini akhirnya berhasil. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Jadi, dia bisa hidup normal lagi.